Yo, welcome to my channel Literasi berbagai sumber. Karena bahkan dari seekor nyamuk kita bisa mendapatkan pelajaran. Oke, kenalin gue Catatan Nura atau biasa disebut Nura. Akan membahas seputar pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil, entah itu dari film, dari buku, dari artikel, dari koran, dari teman-teman kita, dari gosip, dari apapun pokoknya, dari berbagai sumber. Dan itu kenapa gue sebut atau namakan sebagai literasi berbagai sumber, karena kita akan mengambil pelajaran-pelajaran hidup yang bermakna yang bisa kita bagikan dan dokumentasikan agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Oke, ikutin channel ini, let's check it out. Yo, di episode kali ini Nura pengen membahas tentang 3 hal yang tidak boleh diucapkan kepada mereka yang mengalami kegagalan. Entah itu gagal SNMPTN, gagal SBMPTN, gagal ujian mandiri, dan sebagainya. Seperti itu, dengan tujuan untuk masuk perguruan tinggi atau menempuh pendidikan kuliah. Nah, sekarang memang ada mungkin dari kakak kelas kita, adik-adik tingkat kita, atau teman kita sendiri yang mengalami kegagalan untuk mendaftar kuliah lewat jalur apapun, entah itu SNM, SBM, mandiri, dan lain sebagainya. Gue sering mendengar ada beberapa hal yang negatif yang diberikan oleh orang lain kepada orang yang gagal dengan tujuan tadinya menasihati, cuman kok rasanya ya tidak enak kayak gitu. Nah, berikut ini gue rangkum 3 hal yang tidak boleh dikatakan kepada mereka yang mengalami kegagalan SNMPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri ataupun ujian lainnya yang bertujuan untuk masuk kuliah seperti itu. Apa aja 3 hal tersebut? Yuk kita simak bareng-bareng di video selanjutnya setelah ini. Ya, kita langsung aja ke hal pertama yang gak boleh kamu ucapkan kepada mereka yang gagal di SNMPTN, SBMPTN, ataupun ujian mandiri, yaitu jangan lantas meremehkan orang lain yang sedang memang berjuang. Jangan pernah lantas meremehkan orang lain yang memang sedang berjuang. Maksudnya gimana? Gue sering banget dengar kata-kata seperti ini kalau urusannya menasihati, ya, entah itu di media sosial ataupun di sehari-hari kayak gitu, di banyak tempat lah istilahnya. Ketika orang lain gagal, aku gagal untuk SNMPTN, aku gagal untuk SBMPTN, nasihatnya apa coba? Gak apa-apa kamu gagal, toh orang-orang yang kuliah juga belum tentu sukses. Itu. Terus yang kedua, ada juga yang bilang kayak gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya juga itu belum tentu sukses. Banyak tuh yang lulusan SD, lulusan SMP, SMA, dan lain sebagainya yang justru lebih sukses, yang justru jadi bosnya mereka. Perkataan-perkataan seperti inilah yang sesungguhnya racun. Kita sebagai orang yang literate, ya, sobat literate. Oke, gue manggil kalian sebagai sobat literate. Jangan pernah ada pikiran untuk mengucapkan hal seperti itu, karena pada kenyataannya definisi kesuksesan orang-orang itu berbeda-beda. Ya nggak? Setuju nggak? Kalau misalnya definisi sukses orang itu beda-beda, bisa jadi mereka yang kuliah tujuannya
Selain ingin misalnya mengembangkan pengalaman dan sebagainya yang umum, karena mungkin definisi kesuksesan bagi mereka adalah lulus S1, S2, sampai S3 seperti itu. Karena mungkin definisi sukses bagi mereka itu bukan materi, bukan sekedar kaya raya, atau bukan sekedar mendapatkan duit yang banyak. Tapi mungkin definisi kesuksesan bagi mereka adalah mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Setuju dengan pemikiran ini? Kemudian ada lagi definisi sukses yang mungkin bagi mereka adalah mereka ingin istilahnya memperbaiki istilahnya turunan dari keluarga mereka. Bisa jadi mereka adalah orang yang satu-satunya atau menjadi yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk kuliah atau perguruan tinggi, sekolah ke perguruan tinggi. Ngerti nggak? Jadi memang mungkin bagi mereka itu adalah sebuah kemewahan. Karena mungkin dari keluarga mereka, entah itu kakak-kakak mereka sebelumnya, tidak pernah ada yang masuk kuliah. Sehingga mereka bertekad, definisi sukses bagi mereka adalah tekad sepenuh hati untuk bisa masuk ke PTN ataupun PTS, ataupun ya istilahnya di sini tujuannya PTN lah biasanya kalau SBM, PTN, SMPTN gitu kan. Sekali lagi seperti itu ya. Jangan lantas meremehkan orang lain kalau Anda atau lu semua ingin menasehati kayak gitu. Kita sebagai sobat literate harus menjaga diri dari perkataan yang seperti itu, karena itu sungguh sangat tidak literate. Oke. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menasehati mereka di depan umum. Gue langsung bacakan aja dari perkataan Imam Syafi'i, kurang lebih bunyinya seperti ini. Barang siapa menasehati saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, berarti ia telah menasehati dan mengindahkannya. Dan barang siapa yang menasehati dengan terang-terangan, berarti ia telah mempermalukan dan memburukannya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya satu kalimat yang sangat bermakna itu, bahwa ketika kita menasehati dia atau memberikan wejangan kepada dia tentang kegagalan mereka, kemudian membicarakannya di depan umum, maka itu jelas adalah memburukannya atau mempermalukannya, memperolok-olokannya. Tapi ketika ingin menasehati, ketika ingin memberikan jalan keluar, berikan itu face to face atau sembunyi-sembunyi hanya di antara kalian berdua kayak gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai nih sobat literate mengatakan nasihat kepada mereka di depan umum. Yuk, gak apa-apa kamu gagal, gak apa-apa kamu tidak lolos SBMPTN, yang penting kamu bla bla bla, dan itu kamu mengatakannya di depan umum. Entah itu pun di media sosial, sebaiknya tidak. Lakukan DM saja, direct message atau pesan pribadi kayak gitu. Kalau benar-benar kamu sungguh ingin menasihatinya, jangan berikan di kolom komentar, jangan berikan di istilahnya di tempat yang orang lain dapat membacanya. Coba berikan secara face to face, atau alangkah baiknya ketemu langsung, ataupun kalau memang jauh berikan aja pesan pribadi. Entah itu bisa VN kan, voice note, ataupun teks, gak apa-apa. Pokoknya lakukan aja secara pribadi. Jangan sampai istilahnya, apalagi kalau kayak gini, kamu tahu dia mengalami kegagalan, kemudian kamu membuat status, wah teman saya gagal, semoga bla 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 bla, jangan patah semangat, kemudian nge-tag dia.
Sobat literate, jangan pernah ada yang melakukan hal-hal seperti itu, karena itu akan justru mempermalukannya atau memburukkannya, sama sekali bukan menasehati. Oke, yang terakhir, jangan menjatuhkan kepercayaan dirinya. Nah, itu apa sih maksudnya? Itu jangan sampai ketika kamu ingin menasehati atau memberikan wejangan kepada teman kamu yang mengalami kegagalan, jangan fokus ke masalah yang dihadapinya. Jangan sampai terus menekannya. Mungkin kamu gak belajar, mungkin kamu kurang kurang fokus ketika ujian. Mungkin kamu pokoknya fokus kepada masalah-masalah yang ia alami sehingga ia tidak lulus ujian. Makanya jangan begadang, bro. Makanya belajarnya dari kelas 1, bro. Jangan cuma kelas 3 doang baru belajar, dan seterusnya. Memfokuskan diri kepada masalah, bukan kepada jalan keluar, itu benar-benar gak literate, sobat literate. Ya, jadi berikan selalu sudut pandang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, yuk kita belajar di misalnya di platform ini nih. Di sini platformnya bisa mengajarkan trik-trik yang lebih hebat. Kita coba di tahun datang. Kita sekarang melakukan ini dulu, mengembangkan diri di bidang ini dulu. Gitu. Diajak untuk menemukan jalan keluar, menemukan solusi. Kalau misalnya ingin menasihati, jangan terus memojokkan kepada masalahnya. Jangan sampai membuat dia bahkan gelagapan, alias tidak bisa membela dirinya. Jadi dia tuh merasa bersalah banget karena kamu terus fokus kepada masalahnya, kepada masalah bahwa dia gagal itu karena ini. Tapi stop, jangan pernah sobat literate lakukan itu. Tapi fokuskan diri ke penyelesaian, ke solusi yang bisa diberikan atas kegagalan tersebut. Oke, sobat literate, itu adalah 3 hal yang tidak boleh dikatakan kepada mereka yang mengalami kegagalan SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri ataupun ujian lainnya yang ditujukan untuk mencapai mimpi meraih perguruan tinggi negeri ataupun kuliah lah, istilahnya umumnya seperti itu. Nah, gue rangkum lagi nih. Yang pertama, jangan lantas meremehkan orang lain, karena definisi sukses bagi setiap orang itu beda-beda. Barangkali memang definisi sukses bagi dia adalah menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menasehatinya di depan umum, sekalipun itu di media sosial terang-terangan seperti itu. Jangan pernah memberikan nasihat seperti itu, apalagi secara khusus gitu, mengetag orangnya kayak gitu dan lain sebagainya. Karena itu sama sekali bukan motivasi ataupun bukan menasihati, itu adalah mempermalukannya. Dan yang ketiga, jangan pernah menjatuhkan kepercayaan dirinya dengan cara jangan fokus kepada masalahnya. Jangan fokus kepada dia gagal karena bla 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 bla, tapi fokuslah kepada jalan keluarnya. Kita lakukan bersama-sama seperti itu. Oke, sekian yang bisa Nura sampaikan kepada sobat literate di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa menjadi insight baru, sebuah pelajaran baru yang berharga, yang tidak dilakukan berkali-kali lagi di
istilahnya di lingkungan kita. Kalau misalnya ada yang mengalami kegagalan SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri dan lain sebagainya, tolong jangan lakukan 3 hal ini, karena ini justru akan semakin memojokkannya, semakin membuatnya tidak percaya diri atau merasa gagalnya itu berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi kamu akan menambah beban baginya, menambah pikirannya. Jangan sampai lakukan 3 hal ini. Ya, oke. Sekian yang bisa gue sampaikan, yang Nura bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Sobat Literate. Tetap di channel Literasi Berbagai Sumber, karena bahkan dari seekor nyamuk kita bisa mendapatkan pelajaran ya. Oke, see you in the next video. Bye bye. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya, agar mereka juga mendapatkan pelajaran yang bermanfaat.